Selamat pagi, selamat kita berbakti kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan, kita diberi kesempatan lagi untuk berbuat bakti kepada Dia hari ini. Mari kita persiapkan hati kita memuji Dia. Semusim berlalu, namun Tuhan selalu memelihara kita. Puji Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Haleluya. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. haleluya, glory. Mari kita bangkit berdiri semua. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. haleluya, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
kasih Tuhan, kebaikan-Mu luar biasa. Haleluya. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Haleluya. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, Haleluya. kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Yesus, haleluya. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, haleluya. Haleluya. Terima kasih Puji Tuhan. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Terima kasih Bapa kami di dalam sorga. Terima kasih. Terima Tuhan. kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Betapa Engkau sangat mengasihi kami, sehingga kami ada di dalam bait Haleluya. untuk memuji Engkau, meninggikan Engkau Yesus. Puji Terpujilah nama-Mu. Segala puji, hormat, Haleluya. kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Haleluya. banyak Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih. Terima Tuhan. kasih banyak Roh Kudus. Haleluya. Sepanjang malam Engkau sudah tolong kami. Terima kasih Di saat Tuhan. kami tidur, di situ Engkau Kebaikan memberkati Tuhan. kami, sehingga kami bisa bangun pagi hari, bisa menghirup udara yang bebas. Ini karena kebaikan-Mu, Haleluya. karena kasih-Mu. Oh, Terima kasih. Yesus, Haleluya. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu. Haleluya. Kami ada lagi pagi hari ini karena anugerah-Mu. kasih. Kami ada lagi pagi hari ini Oh, karena kasih-Mu. haleluya. Kami Kami mau mau memuji memuji Engkau, menyenangkan mau menyembah hati-Mu. Yesus. Memuliakan Ampuni segala Engkau, kekurangan, kelemahan kami Tuhan. Haleluya. Supaya persembahan Kuduskan puji-pujian kami memberkati Engkau. Amen. Marilah Allah Roh Kudus Amen. urapi pemimpin Oh, puji-pujian, haleluya. singer, choir, Haleluya. pemain musik, semua Glory. jemaat yang hadir, Engkau urapi dengan Yes. kuasa Roh Kudus-Mu. Biar Haleluya. nama Tuhan saja yang dipuji Amen. dan dimuliakan. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pusat. Kami akan mulaikan ibadah pada pagi hari Terima ini kasih, Tuhan. dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Mari kita berikan salam kepada kanan kiri kita sebelum kita kembali duduk. Puji Tuhan. Tuhan baik. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya.
waktu berjalan terus, tapi tetap kita merasakan kemurahan Tuhan. Tidak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Gunakan gerakan tanganmu. Haleluya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Amin. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Saudara merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Hari ini adalah minggu kedua, dan di GPDI Bethlehem ini minggu kedua adalah pelayanan pria Pantekosta. Ya. Dan bersamaan dengan itu ada kesempatan untuk persembahan pujian. Hari ini akan ada persembahan pujian dari pria juga, cuman dari beberapa teman membentuk satu grup kur, menyumbangkan lagu pujian bagi Tuhan. Kami persilakan.
kertas. Andai kata semua orang menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku. Andai kata semua laut adalah tinta, andai kata cakrawala jadi kertas, andai kata semua orang menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku. Air laut pun kan kering dan langit pun tak cukup membuat semua kisahnya. Utara ke selatan atau timur ke barat, hanya secari kertas yang terbatas. Andai kata semua laut adalah tinta, andai kata cakrawala jadi kertas, andai kata semua orang menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku. Laut pun kan kering dan langit pun tak cukup membuat semua kisahnya. Utara ke selatan atau timur ke barat, hanya secari kertas yang terbatas, hanya secari kertas yang terbatas, hanya secari kertas yang terbatas. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Persembahan pujian dari grup KUR Pria Pantai Kosta Bethlehem sesuai dengan nyanyian yang pertama yang kita tadi nyanyikan ya. Tidak berkesudahan, bahkan tingginya, luasnya, luar biasa kasih Tuhan itu ya. Dan kita sangat berbahagia mempunyai Allah yang begitu luar biasa, begitu mengasihi kita. Puji Tuhan. Kita akan terus menyanyikan pujian, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorailah hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorailah umat Tuhan, haleluya. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia, haleluya, yang memerintah, yang layak terima segala pujian.
sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besar kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Oh haleluya, bagi Dia Yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. haleluya. Sujud menyembah di hadapannya, bagi Dia yang memerintah, yang layak segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi, sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. 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 Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Oh, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Haleluya. Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi umat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, Haleluya. umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dimakannya,
Glory. Haleluya. Kita tetap tinggal berdiri. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menerima firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Haleluya. 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 Mulianya hadirat-Mu. Oh, mulianya hadirat-Mu. Kami baik-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Haleluya. Oh, mulianya hadirat-Mu, hadirat-Mu. Yesus, haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan. Memuja Yesus, haleluya. Berkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan. Oh, haleluya. Haleluya. Penuhi tempat ini Tuhan. Oh, haleluya. Kami undang Roh Kudus, haleluya. Beracara Engkau Tuhan, beracara Engkau Yesus. Oh, mulianya hadirat-Mu. Kami baik-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Mulianya hadirat-Mu Tuhan. Oh, mulia. Haleluya, haleluya. Kami muliakan Engkau, kami sanjung Engkau Yesus. Oh, haleluya, glory.
beracara Engkau Yesus. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam Haleluya. Haleluya. Penuhi aku Tuhan. Penuhi aku sekarang. Penuhilah hidupku. Haleluya. Hanya Engkau yang beriku jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Yesus sekarang penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang beriku jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku redup kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah
rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus. Itu sebabnya Tuhan, kami bersama-sama sebagai satu jemaat Tuhan, memohon kesatuan roh untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Kami rindu urapan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia, haleluya. Kami muliakan Engkau Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sanjung Engkau Yesus, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan di hidup kami, Allah kami satu-satu. Kami muliakan Engkau Yesus, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, berbelas kasihan kepada kami. Berbelas kasihan kepada kami. Urapan-Mu Tuhan, haleluya. Kami perlu Engkau Yesus, kami perlu Roh-Mu Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, glory, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, haleluya. Terima kasih, haleluya, glory, haleluya. Beracaralah Engkau Tuhan, beracaralah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Permuliakan firman-Mu Tuhan. Permuliakan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib. Biar hanya nyata kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar anak-anak-Mu akan memberi. Tuhan memberkati. Haleluya. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidup. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu,
Jamahlah hidupku Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah siapkan hati kita untuk taburan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta John Aiwui dari Tondano ya, dari Tondano. Kami persilakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Senang kita ada di hadirat Tuhan pagi hari ini. Selalu saya sampaikan kepada jemaat yang kami layani bahwa tempat yang paling indah bagi kita orang percaya adalah ketika kita ada di hadirat Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita ada di hadirat Tuhan ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk boleh melayani firman Allah pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya ingat tahun lalu bulan Agustus saya di tempat ini. Tante Lydia masih ada ya waktu itu. Dan boleh melayani firman Allah. Dan yang menjadi penanggung jawab ibadah waktu itu juga pria ya. Hari ini pria Pantai Costa ya melayani. Puji Tuhan. Saya ada di tempat ini atau ada di Jakarta dalam rangka mengikuti Fortapnas pria Pantai Costa ya 2023 dan masih bisa tinggal sampai hari Minggu ini. Besok baru pulang ya, semua karena anugerah Tuhan. Saudara, memang kalau pria melayani itu beda ya. Amin, bapak-bapak ya. Wanita melayani biasa ya. Wanita berdoa biasa ya. Wanita ibadah itu biasa ya. Orang bilang seperti itu sebab di berbagai tempat kalau pelayanan doa itu wanita yang mayoritas. Doa semalaman, doa puasa wanita ya. Pelayanan dan banyak hal yang dikerjakan wanita, orang bilang biasa. Tetapi ketika pria mengambil bagian dalam satu pelayanan, orang bilang itu luar biasa ya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Sebenarnya begini saudara, salah satu visi dari pria Pantai Costa ya, salah satu visi dari pria Pantai Costa ini yang kami bicarakan dalam Forum Tatap Muka Nasional Pria Pantai Costa dari komisi-komisi daerah yang ada di seluruh Indonesia, bahwa kita akan mengembalikan pria itu pada fungsi. Ya, sebab ketika pria berfungsi sesuai dengan apa yang ditetapkan Tuhan, maka berkat Tuhan itu maksimal. Berkat Tuhan itu maksimal. Yang saya katakan tadi di awal bahwa kalau pria melayani itu luar biasa, pria berdoa itu luar biasa. Karena selama ini orang berpikir dengan pola pikir yang sama bahwa yang harus ada di hadirat Tuhan itu wanita. Yang harus beribadah itu wanita. Ya, yang harus melayani itu wanita. Sehingga ketika ini terjadi maka orang melihat bahwa wanita melayani itu biasa. Padahal seharusnya yang harus menjadi kebiasaan adalah pria-pria itu yang harus melayani. Karena ini tugas dan fungsi ya. Kalau wanita ya itu rajin, aktif ya. Keluarga bisa diberkati, tapi kalau pria yang melayani berkatnya itu maksimal. Amin. Jadi visi pria untuk periode ini yang dituangkan dalam tema Pria Pantai Costa di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh jagat raya yang ada GPDI, bahwa pria itu harus menjadi pria yang tangguh, berkarakter dan bertanggung jawab. Ya, ini yang menjadi visi ya, dan itu dituangkan dalam subtema ya atau misi dari pria adalah menempatkan pria pada posisi dan fungsi yang seharusnya, saudara, yang seharusnya sebagaimana panggilan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan senang hari ini boleh melihat pria-pria yang melayani. Ya, itu hal yang luar biasa. Puji Tuhan. Selamat untuk hari pernikahannya.
Selamat datang di dunia pria Pantekosta ya. Sebelum menikah, Pak Abram ini masih pemuda ya, tetapi ketika dia sudah menikah, dia masuk anggota pria Pantekosta. Puji Tuhan. Mohon maaf kami tidak bisa hadir minggu yang lalu ya, memenuhi undangan karena di Manado itu, Saudara, Manado itu hari Sabtu yang lalu itu puncak acara perayaan Paskah. Ya, tahun ini di berbagai daerah kota, kabupaten ya, di wilayah-wilayah gereja perayaan Paskahnya meriah ya, itu luar biasa Saudara. Dan GPDI di tahun ini perayaan Paskah itu diadakan di lapangan-lapangan Saudara ya, di lapangan pawai Paskah, kendaraan hias Saudara ya, sudah bisa jumpai di berbagai tempat dari semua denominasi gereja Saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana meriah dan macetnya keadaan di sana waktu Paskah ya. Hari Sabtu kemarin itu adalah puncak perayaan Paskah di Manado di Sulawesi Utara, diadakan di Tondano dan itu diadakan meriah ya. Itu luar biasa. 2 hari kita adakan acaranya, ibadah agung, pawai Paskah, KKR, konser musik. Saudara, itu di lapangan terbuka ya. Dan itu hal yang luar biasa ya di sana. Itu sampai minggu yang lalu masih kami rayakan. Dan hari-hari ini kita sedang persiapan untuk kenaikan Yesus di sorga. Nah, sudah dikasih Tuhan, dalam perayaan-perayaan itu saya sampaikan begini, bahwa ada banyak orang Kristen merayakan Paskah tetapi tidak mengalami apa yang dirayakan. Artinya begini, Saudara, merayakan hari kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, tetapi tidak mengalami apa yang mereka rayakan. Artinya begini, ketika kita merayakan kematian Kristus, kita merayakan Yesus yang menang atas dosa. Ya. Perayaan tentang kematian Kristus adalah perayaan tentang kemenangan atas dosa. Sebab Yesus mati di atas kayu salib, dia menang atas dosa. Perayaan tentang kebangkitan adalah perayaan tentang kemenangan atas maut. Ya. Dan kemenangan kebangkitan Yesus merupakan kemenangan yang sempurna. Sebab firman Allah katakan musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut. Artinya lewat kebangkitan Kristus, kemenangan sempurna itu Tuhan sudah kerjakan. Nah, ini perayaan Paskah. Tetapi mengapa saya katakan bahwa banyak orang Kristen merayakan tetapi tidak mengalami? Kalau perayaan tentang kematian Kristus, tentang Yesus yang menang atas dosa, tetapi masih banyak orang Kristen, masih banyak orang yang menyebut dirinya anak-anak Tuhan, belum mengalami kemenangan atas dosa. Artinya hidupnya masih dibelenggu dengan kuasa dosa. Hidupnya masih terikat dengan dosa. Belum menang terhadap dosa. Itu sebabnya saya berani berkata bahwa banyak orang Kristen merayakan Paskah tapi tidak mengalami apa yang mereka rayakan. Saudara, ya. Rasul Paulus dia katakan yang kukehendaki ya, ialah mengenal Dia, ya, mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya, supaya dikatakan di Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, bagaimana supaya kita boleh mengalami kuasa kebangkitan? Maka kuasa kematian Kristus itu pun harus kita alami, saudara. Artinya begini, kita yang merayakan kuasa kemenangan oleh kebangkitan Kristus, itu hanya bisa terjadi ketika orang Kristen, orang percaya juga mengalami kuasa kemenangan atas dosa. Ya. Sebab untuk mengalami kebangkitan, Yesus harus melewati satu proses. Ya. Filipi pasal yang kedua dia katakan bahwa ia turun serendah-rendahnya menjadi sama seperti manusia, bahkan lebih rendah, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia taat sampai mati di atas kayu salib. Ya. Itu sebabnya Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena apa? Karena dia telah melewati proses salib.
Kehidupan kekristenan pun demikian, saudara. Kita baca Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dikatakan begini, lengkap saudara ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Baru setelah itu ayat 11 katakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya orang-orang yang mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kuasa yang memberikan kemenangan, mereka harus dapat melewati proses salib. Mereka harus mampu melewati pengalaman salib. Nah, masalahnya dalam kehidupan orang Kristen adalah mau mengalami kemenangan tetapi menghindari proses salib. Saudara, ya, ingin menikmati berkat-berkat dari Tuhan yang memberikan kemenangan dalam perjalanan hidup, tetapi proses salib dihindari, saudara. Ya. Padahal Rasul Paulus katakan, ketika dia memahami, ketika dia mengenal kuasa kebangkitan Kristus, dalam pengalaman keserupaan dengan Dia dalam kematiannya, barulah dia punya harapan untuk apa? Untuk menikmati kuasa yang membangkitkan, saudara. Artinya ini satu proses kehidupan kekristenan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita juga harus mengalami kuasa salib. Amin, saudara. Ya. Filipi pasal yang ketiga, saudara. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, ya. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Dikatakan begini, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang yang hidupnya menjadi seteru salib Kristus. Ya. Seteru salib Kristus adalah orang-orang yang hidupnya bertolak belakang dengan nilai-nilai salib, saudara. Nah, orang-orang yang hidupnya menjadi seteru salib Kristus ini jangan pernah berharap dapat mengalami kuasa kemenangan dari Tuhan. Mungkin kita akan berpikir begini, saudara. Masa sih kita orang Kristen hidupnya jadi seteru salib Kristus? Seteru salib Kristus artinya bertolak belakang, bertentangan dengan salib. Ya, masa sih kita jadi orang Kristen bermusuhan, ya, bertolak belakang dengan salib? Saudara, yang saya mau katakan begini, bahwa ini bukan bicara soal simbol-simbol kekristenan. Ini juga bukan bicara soal status kita sebagai orang Kristen, saudara. Seteru salib Kristus artinya begini, segala sesuatu yang merupakan nilai dari salib Kristus tetapi kita tidak hidupi, itu berarti kita bertolak belakang dengan prinsip salib. Surat Filipi ini ditujukan oleh Rasul Paulus bukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebab kalau sudah lihat di awal dari surat Filipi ini, saudara, surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya, ya. Filipi pasal 1 ayat 1 dikatakan begini, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Surat ini ditujukan bukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Tapi surat Filipi adalah surat penggembalaan yang ditujukan kepada orang-orang yang ada dalam pelayanan
penilik jemaat, diaken, orang-orang kudus, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Tetapi dalam suratnya Rasul Paulus jelas menulis bahwa saudara, dia mengatakan ini sambil menangis. Karena apa? Karena ada banyak orang yang hidupnya sebagai seteru salib Kristus. Orang-orang Kristen tapi hidupnya sebagai seteru salib Kristus. Ya. Salib Kristus bicara tentang apa? Salib bicara tentang pengampunan, betul enggak? Salib bicara tentang pengampunan. Pengampunan yang turun dari Bapa kepada manusia yang berdosa. Sehingga kalau kita lihat salib, kita lihat pengampunan dari Bapa, saudara. Nah, kalau salib bicara tentang nilai-nilai pengampunan dari Bapa, tapi ada banyak orang percaya yang hidupnya sulit untuk mengampuni. Ini yang saya katakan, yang sebagaimana dikatakan Rasul Paulus, seteru salib Kristus. Hidupnya bertolak belakang dengan nilai-nilai salib. Kalau salib bicara tentang pengampunan, tapi dia sulit sekali untuk melepaskan pengampunan. Salib juga bicara apa? Salib bicara tentang kasih, saudara. Ya. Nah, kalau salib bicara tentang kasih, maka kita pun yang hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, nilai salib ini juga harus kita hidupi. Kalau perjalanan kekristenan kita tanpa menghidupi nilai-nilai salib, itu berarti kita masuk golongan orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus. Kalau kita hidup tidak dengan nilai-nilai kasih, kita bertolak belakang dengan nilai salib, saudara. Ya. Salib juga bicara tentang apa? Salib bicara tentang penundukan diri. Salib bicara tentang ketaatan. Ketika Yesus datang di Taman Getsemani dan dia berkata, "Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi." Salib bicara tentang penundukan diri, saudara. Salib bicara tentang taat kepada kehendak Bapa lebih daripada kehendak pribadi. Tapi banyak orang Kristen kan, bukan kehendakmu, tapi kehendakku yang jadi. Kehendak kita selalu itu dipengaruhi dengan keinginan daging, hawa nafsu, keinginan-keinginan dunia. Karena manusia ketika jatuh dalam dosa, kecenderungan hatinya kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Itu manusia kita, saudara. Ya. Nah, kalau salib bicara tentang penundukan diri pada kehendak Tuhan, tetapi kita tidak hidup dalam penundukan diri pada kebenaran firman Allah, itu artinya kita hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya. Banyak hal yang bisa kita terapkan dalam hidup kita yang merupakan kebenaran, ya, seharusnya demikian. Tetapi kita lebih memilih kehendak kita pribadi daripada apa yang diinginkan Tuhan. Saya ingat waktu tahun lalu saya bicara tentang kesatuan, ya, sebab kasih di dalamnya ada tentang kesatuan, ya. Kesatuan adalah kehendak Tuhan. Tapi masalahnya sekarang bagi gereja di akhir zaman ini, hari-hari ini, ya, justru ini yang paling sulit dijaga, saudara. Ya. Sebab masalah gereja, saya katakan waktu yang lalu, masalah gereja bukan hal yang finansial lagi sekarang, enggak, bukan soal itu. Masalah gereja sekarang adalah kesatuan, artinya yang terjadi perpecahan, saudara. Ya, itu yang terjadi sekarang. Ya, gereja bertumbuh semakin hari semakin bertambah besar. Ya, tetapi problem gereja ketika bertumbuh semakin besar, yang harus dijaga dan diwaspadai adalah perpecahan. Kesatuan itu jadi ukuran. Ya. Nah, itu sebabnya saudara, kalau Rasul Paulus katakan dia menyatakan ini sambil menangis, dia mengatakan ini sambil menangis. Karena apa? Karena yang terjadi adalah banyak orang Kristen tetapi hidupnya sebagai seteru salib Kristus.
Nah, otomatis ketika kita tidak hidup sesuai dengan nilai-nilai salib, maka kita tidak dapat menikmati apa yang kemudian kita bisa lihat dari kebenaran firman Allah tentang kuasa kemenangan yang memberikan kemenangan yang sempurna. Salib dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya itu harus menjadi bagian orang percaya. Apalagi yang bisa kita sebutkan tentang salib, saudara. Salib juga bicara tentang kerendahan hati. Ya. Yesus firman Allah katakan dalam Filipi pasal yang kedua, dia telah mengosongkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah turun merendahkan dirinya serendah-rendahnya, saudara. Ya. Salib bicara tentang kerendahan hati. Tapi banyak orang Kristen masih tetap mempertahankan hidup dalam kesombongan. Ya, ini jadi persoalan, saudara. Ya, ini jadi persoalan. Tuhan bukan hanya tidak suka orang sombong, Tuhan benci orang sombong. Tuhan benci kesombongan, ya, saudara. Ya. Tapi masih banyak orang yang tidak hidup dalam nilai-nilai salib, saudara. Banyak hal yang bisa kita sebutkan tentang salib, ya. Dan nilai apa yang ada di dalamnya, saudara. Pengalaman salib adalah penyangkalan diri, saudara. Pengalaman salib adalah melepaskan hak kita untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Itu bicara tentang salib. Nah, kalau Rasul Paulus katakan dalam pembacaan kita, saudara, di Filipi pasal yang ke-3, ya, ayat yang ke-10 yang kita baca tadi, ya, dikatakan di kalimat yang terakhir, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, menjadi serupa, mengambil bagian dalam peristiwa salib. Ya. Saudara, ketika kita hidup dengan nilai-nilai salib dalam hidup kita, pasti kuasa kemenangan oleh kebangkitan Kristus itu boleh kita alami dalam hidup kita. Ya. Saudara, orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, kata firman Allah, kesudahannya jelas, saudara. Ya. Kesudahannya jelas. Ayat yang ke-19 dikatakan begini. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya. Orang-orang yang demikian, yang hidup sebagai seteru salib Kristus, hidupnya semata-mata tujuannya adalah kebinasaan. Kalau firman Allah bicara tentang hal-hal ini, dia bicara tentang kita kehilangan berkat maksimal dari Tuhan. Kalau firman Allah bicara tentang hidup duniawi, artinya kita tidak dapat menikmati keindahan berkat-berkat sorgawi, saudara. Itu sebabnya kalau Rasul Paulus sampaikan hal ini sambil menangis, menyatakan sikap penyesalan tentang kehidupan orang percaya seperti ini. Karena memang ketika kehidupan kita tidak hidup dengan nilai-nilai salib, kita kehilangan segala sesuatu yang Tuhan janjikan. Kita kehilangan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Kita kehilangan segala sesuatu, kemenangan yang Dia berikan kepada kita lewat karyanya di atas kayu salib dan kuasa kebangkitannya. Itu sebabnya kalau Rasul Paulus menyampaikan ini dengan rasa sedih yang dalam. Karena dia sedih melihat kalau orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh kuasa salib Kristus, tetapi tidak mengalami berkat-berkat apa yang Tuhan sudah sediakan dan kerjakan lewat kematian dan kebangkitannya. Saudara, itu sebabnya, saudara, saya mau mengajak kita lewat firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita hidup dengan nilai-nilai salib Kristus.
Supaya apa? Supaya setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan, semua fasilitas kerajaan sorga yang sudah Dia berikan lewat kehadirannya di dalam dunia, lewat kematian dan kebangkitannya, itu boleh kita alami dalam hidup kita. Jangan sampai kita merayakan tetapi kita tidak mengalami apa yang kita rayakan. Kita merayakan Kristus, tetapi kita tidak menikmati kuasa Kristus dalam hidup kita. Kita merayakan Paskah, merayakan kematian, merayakan kemenangan atas dosa, tetapi kita belum mengalami kemenangan atas dosa. Kita tidak mengalami kuasa yang memberikan kemenangan atas dosa. Kita masih terikat, kita masih dikuasai, kita masih dibelenggu, kita masih dijajah oleh kuasa-kuasa dosa, sehingga kita tidak menikmati hidup maksimal dengan berkat-berkat Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya mau mengajak kita, mari kita sudah ditebus, kita ada pada jalan Tuhan, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, mari kita nikmati semua apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jangan lupa, ada satu syarat yang Tuhan kehendaki supaya kita mendapat fasilitas menikmati berkat yang Tuhan kerjakan bagi kita yang sudah ditebus. Hidup dengan nilai-nilai salib Kristus. Saudara, ya, hidup dengan nilai-nilai salib Kristus supaya kuasa kebangkitannya pun itu boleh kita alami dan menjadi bagian kita semua. Puji Tuhan. Saudara, kalau selama ini ada banyak hal dari janji Tuhan yang belum kita nikmati, mungkin ada sesuatu yang masih menghambat kita untuk kita menikmati kuasa kebangkitan. Mungkin kuasa salib itu belum kita hidupi. Saudara, hari ini lewat firman Allah saya mau mengajak kita, mari kita hidupi nilai-nilai salib Kristus, supaya kuasa kebangkitan yang memberikan kemenangan dalam hidup kita dalam segala hal itu pun boleh kita alami dan menjadi bagian kita semua. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa kiranya kuasa salib Kristus, kuasa kebangkitan, kuasa kemenangannya ada dan menjadi bagian hidup kita semua. Saudara-saudara boleh mengalami segala yang baik dari janji Tuhan, itu boleh menjadi bagian kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita dengan firman Allah. Puji Tuhan. Kita akan berdoa buat firman Allah yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saat itu kita nyanyi satu pujian, salibnya selamanya mulia, ya. Dan kita akan berdoa buat firman Allah yang sudah kita dengar. Saudara, kuasa salib yang membawa kemenangan tidak pernah berubah. Ketika kita hidup dengan salib Kristus, dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya, maka setiap janji Tuhan, kuasa yang ada di dalam salib itu boleh kita alami dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salibnya. Kuasa salib itu akan kita alami. Kuasa yang memulihkan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memberi kemenangan dalam hidup kita. Ketika kita hidup dengan nilai-nilai yang ada di dalam salib Kristus. Itu sebabnya pagi hari ini kita sudah dengar firman Allah. Sederhana firman Allah, boleh kita pahami, boleh kita mengerti. Satu hal, hidupi firman Allah itu. Maka kuasa firman, kuasa salib itu boleh menjadi bagian kita semua. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa buat firman Allah yang sudah kita dengar. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik bagi kami. Kebenaran-Mu dinyatakan.
kehendak-Mu dinyatakan bagi kami. Dan kami percaya ketika firman Allah dinyatakan kehendak-Mu, jalan-Mu dibentangkan bagi kami, dan kami melangkah di dalamnya, maka kami percaya setiap berkat dari janji Tuhan di dalam kebenaran firman Allah itu digenapi Tuhan dalam hidup kami, boleh menjadi pengalaman dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, sebagaimana kebenaran firman Allah, kami mau hidup dengan nilai-nilai salib Kristus. Kebenaran yang ada di dalamnya, itulah yang kami hidupi, supaya sebagaimana kuasa kemenangan yang membangkitkan Kristus itu boleh nyata, ini juga boleh nyata atas kehidupan kami. Kuasa yang memberikan kemenangan, kuasa kebangkitan yang menang atas segala sesuatu, itu boleh menjadi kenyataan dalam hidup kami, sehingga kami pun boleh berjalan dari kemenangan datang kepada kemenangan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kehendak-Mu bagi kami. Kami bersyukur buat firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua.